Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Kirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang port security. Yang pertama kita ada apa itu port security, lalu yang kedua ada port security violation shutdown, yang ketiga ada pengujian port security, lalu yang keempat ada MAC address sticky, yang kelima ada violation protect, yang keenam ada violation restrict. Nah, jadi itu materinya yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Yuk kita simak videonya. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa yang namanya port security atau apa itu port security. Security artinya mengamankan, dan port yaitu port atau interface. Seperti biasa kita akan menggunakan contoh kasus. Misalkan ada 3 server, server 1, server 2, dan server 3. Setelah itu lalu server ini dihubungkan ke switch. Di sini kita tambahkan switch. Lalu tambahkan juga satu PC untuk klien untuk pengujian ya. Di sini kita hubungkan menggunakan kabel yang paling kiri, yaitu kabel automatically choose connection type, dihubungkan dari switch ke server 3, ke server 2, lalu ke server 1, setelah itu ke PC client. Nah, di sini kita ganti ya nama PC-nya jadi client. Setelah itu di sini kalian bisa lihat juga server 3 terhubung pada FA0/1, server 2 FA0/2, dan server 3 FA0/3. Untuk FA1 sampai 3 ini pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misalkan ada sebuah hacker, di sini kita tambahkan satu PC, lalu setelah itu kasih nama hacker. Setelah itu kita pindahkan kabel yang ke server 3 itu ke colokan ke PC hacker. Saat dipindahkan kepada hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, nah di sini FA0/1 itu akan mati. FA0/1 ini khususkan untuk server saja. Misalkan ada yang mau mencabut atau ngehack atau mengirimkan paket selain dari server, itu akan mati. Nah, jadi itu ya adalah port security. Nah, di sini yang selanjutnya kita akan coba konfigurasi port security-nya. Sebelum melakukan konfigurasi port security, kita akan coba konfigurasi IP address pada tiap-tiap server dan juga kliennya. Di sini kita ke dashboard server 1, ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini isi IP-nya 192.168.50.1. Setelah itu kita lanjut ke server 2, sama ya seperti tadi, ke desktop lalu ke IP configuration. Di sini IP-nya 192.168.50.2. Lakukan hal yang sama di server selanjutnya dan juga di PC. Di sini IP-nya 192.168.50.3. Setelah itu ke PC client masih sama, ke desktop, ke IP configuration. Di sini IP-nya 192.168.50.4. Di sini kita akan coba kirim paket dari server 1 ke klien, lalu coba kirim dari server 2 dan server 3 juga ke klien. Bisa dilihat sendiri ya, di sini server 1 ke klien successful. Kita lihat dari server 2 ke klien successful juga, lalu dari server 3 ke klien successful juga ya teman-teman. Kita coba konfigurasi port security di switch-nya. Kita ke switch, lalu ke CLI. Nah, untuk konfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya teman-teman. Nah, tadi di FA0/1 sampai 3 itu kita jadikan mode akses untuk servernya. Di sini ketik N, ketik converted, setelah itu ketik
interface range FA0/1-3, switch port mode akses, lalu setelah itu exit. Kita akan coba konfigurasi port security-nya. Misalkan kita akan coba gunakan server 3 dulu ya untuk masuk pada port FA0/1. Di situ kita ketik interface FA0/1. Setelah itu switch port security. Lalu ketik lagi di bawahnya switch port security MAC address. Nah, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya. Jadi, port security itu kita dideteksinya menggunakan MAC address. Cara melihat MAC address-nya, kita langsung aja buka server 3. Lalu ke config, pilih yang fast Ethernet 0. Nah, di situ kita langsung dapat MAC address-nya, kita langsung copy saja ya teman-teman di situ. Untuk MAC address-nya. Setelah di copy, kita kembali lagi ke switch. Kita ketik lagi switch port security MAC address. Setelah itu di situ di copy paste di itu yang tadi MAC address-nya dimasukin ke situ ya teman-teman. Jadi switch port security MAC address itu bahwa FA yang diperbolehkan di FA0/1 hanya MAC address yang ini. Artinya MAC address ini adalah server 3. Nah, setelah itu kita ketik lagi switch port security maximum 1. Atau misalkan kalian maksimumnya mau berapa, misalkan kita mempunyai bos dan bos tersebut mempunyai 2 komputer. Pada siang hari, bos itu menggunakan komputer dan malam hari menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address-nya memasukkan 2 MAC address, lalu di sini maksimumnya 2. Jadi yang diperbolehkan FA0/1 misalkan adalah 2. Dalam hal ini kita hanya dikhususkan dalam server 3, jadi hanya 1 saja. Setelah itu kita ketik di sana switch port security violation, switch port security violation shutdown. Nah, itu artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket pada klien, itu akan mati port di FA0/1-nya ya teman-teman. Nah, jadi itu ya untuk konfigurasi port security violation shutdown. Nah, di sini yang selanjutnya kita akan coba pengujian port security violation shutdown. Sekarang kita cabut kabel kanan, lalu pindahkan ke PC hacker. Setelah itu kita di sini masukkan fast Ethernet 0, setelah itu klik forward untuk mengubah kabelnya menjadi hijau ya teman-teman supaya cepat. Kita akan coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Di sini bisa dilihat sendiri hasilnya valid, mungkin karena belum disetting ya IP-nya. Kita coba setting IP-nya di PC hacker. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.50.5. Setelah itu kita cabut kabelnya. Pindahkan ke server 3. Setelah itu kita masuk ke switch. Di situ kita ketik interface FA0/1 no shutdown. Nah, bisa dilihat sendiri di situ ada comment change set to down, berarti masih down atau belum menyala, dan bisa dilihat sendiri kabelnya masih merah ya teman-teman. Di switch 1 kita ketik lagi no shutdown di sini.
Untuk menyalakan kembali kita ketik shutdown. Lalu setelah itu kita ketik lagi no shutdown. Nah, di sini bisa dilihat sendiri sudah up, artinya sudah menyala. Kita coba lagi mengirimkan paket dari hacker ke klien. Kita cabut dulu kabelnya dari server 3 ke hacker. Setelah itu kita klik forward untuk cepat menjadi hijau kabelnya. Teman-teman, kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Dan bisa dilihat kabelnya langsung mati atau merah pada port FA0/1. Di situ kita masuk ke switch. Nah, di sini kita ketik exit dulu. Setelah itu kita ketik do show port security interface FA0/1. Di sini pakai do ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa last search address artinya address yang melakukan hackernya. Oke, kita coba cek yang pertama bahwa ada MAC address ini apakah server 3 pada hacker. Setelah itu kita coba masuk ke PC hackernya. Kita ke config, lalu masuk ke path ethernet 0. Kita di situ bakal lihat MAC address-nya ya, teman-teman. Nah, di sini MAC address-nya sama ya. Kita coba nyalakan kembali kabelnya. Lepas dari PC hacker dan masukkan ke server 3. Setelah itu kita masuk lagi ke switch 1. Setelah itu kita ketik interface FA0/1. Lalu seperti tadi ya, ketik shutdown. Setelah itu ketik no shutdown. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan port atau interface yang ada saat ada hacker mengirimkan paket ke lainnya. Seperti tadi hacker mengirimkan paket ke klien lalu tiba-tiba mati, lalu server teknisi akan langsung ke ruang server buru-buru melihat bahwa interface-nya itu mati dan setting kembali untuk menyalakannya. Ini kita akan coba konfigurasi MAC address sticky. Tadi pas kita masuk port security MAC address-nya, kita harus masukkan MAC address-nya. Pada MAC address sticky ini kita tidak usah memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi ini artinya bahwa port yang pertama terhubung pada FA0/3-nya itu akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA0/3. Itu adalah MAC address sticky. Kita coba cek ke switch. Kita coba cek ke switch 1. Lalu di sini kita ketik N. Lalu ketik const. Setelah itu ketik switch port security MAC address sticky. Setelah itu ketik lagi switch port security maksimum 1. Lalu ketik lagi switch port security violation shutdown.
Untuk violation itu kita ada 3 teman-teman. Di sini kita ada restrict, protect, dan shutdown. Untuk shutdown itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada portnya, lalu dihubungkan ke hacker, lalu hacker akan mengirimkan paket itu, portnya akan shutdown. Untuk restrict dan protect itu tidak mati untuk kabel dan portnya, tapi semua paketnya akan diblokir. Setelah itu kita ketik do show port security interface FA0/1. Dan bisa dilihat sendiri di sini MAC address, sticky MAC addressnya masih 0 ya teman-teman. Kita coba di server 2. Server 2 itu interface-nya FA0/2. Di sini kita ketik exit. Lalu di sini kita ketik do show interface FA0/2. Nah, di sini udah enable ya teman-teman, soalnya tadi sebelumnya saya sudah konfigurasi awalnya disable, tapi gara-gara tadi saya sudah konfigurasi sebelumnya jadi udah enable di sininya. Cara konfigurasinya sama seperti yang tadi di interface FA0/1 ya teman-teman. Nah, di sini tadi seharusnya kita ketikkan interface FA0/2 dulu ya teman-teman. Di sini kalian kalau mau tahu cara untuk mengkonfigurasi jadi enable-nya seperti ini ya teman-teman. Interface FA0/2, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky, setelah itu switch port security maksimum 1, lalu ketik lagi switch port security violation shutdown. Setelah itu kita lihat do show port security interface FA0/2. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya, di sini total MAC address, maksimum dan sticky MAC address-nya 0, artinya itu belum ada yang masuk pada port security-nya atau belum terdeteksi. FA0/2-nya kita akan coba mengirimkan paket di server 2. Kita ke klien, kita kirim dari server 2 ke klien. Bisa dilihat sendiri successful ya teman-teman. Kita lihat lagi di sini do show port security interface FA0/2, bisa dilihat sendiri di sini maksimum total MAC address dan sticky MAC address-nya udah 1. Nah, di situ udah 1 artinya bahwa ini sudah ada device yang terhubungnya atau dideteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address akan menjadi yang didetek switch-nya, jadi MAC address ini hanya diizinkan oleh FA0/2. Kita akan coba pada hacker. Di sini pindahin kabel dari server 2, pindahin ke PC hacker, lalu kirim paket dari hacker ke klien. Di situ violet ya teman-teman. Kita coba lagi sekali lagi. Kirim paket dari PC hacker ke. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sininya kabelnya mati. Kita coba nyalakan lagi di switch-nya. Pindahkan lagi kabel FA0/2-nya ke server. Di sini ketik interface FA0/2. Setelah itu ketik shutdown, setelah itu ketik no shutdown. Nah, nanti di sini bisa dilihat sendiri ini udah hijau ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasi MAC address sticky-nya. Nah, di sini kali ini kita akan coba konfigurasi violation protect. Kita akan menggunakan server yang satu itu masuk pada FA0/3. Di sini kita ke switch, lalu ke CLI. Di sini kita
exit. Setelah itu kita ketik interface FA0/3. Setelah itu ketik switch port mode akses. Lalu ketik switch port security violation. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 ya. Violation protect, violation restrict, dan violation shutdown. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang protect, restrict, dan shutdown. Untuk yang restrict itu akan tetap menyala, namun semua paketnya akan diblokir. Kita coba konfigurasi di sini kita ketik do show port security interface FA0/3. Nah, bisa dilihat sendiri port security-nya ini tadi sudah dikonfigurasi ya teman-teman sama aku. Jadi di sini udah enable, artinya udah nyala. Di sini kita ketik do show port security interface FA0/3. Oh, di sini disable ya teman-teman, yang tadi itu FA0/1 itu salah ya teman-teman. Yang benar FA0/3. Di sini bisa dilihat sendiri masih disable. So itu ketik switch port security MAC address sticky. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini udah enable tadi switch port security itu untuk mengubah disable jadi enable. Setelah itu ketik switch port security MAC address sticky. Lalu di bawahnya switch port security violation protect. Ketik maksimum 1 dulu. Lalu ketik switch port security violation protect. Setelah itu ketik do show port security interface FA0/3. Nah, perbedaan antara protect dan restrict itu di sini kalau yang protect ada namanya security violation count. Untuk yang protect akan tetap 0, untuk yang violation count, untuk security violation count-nya. Untuk yang restrict itu akan menambah, artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirim paket pada port FA0/3. Selain MAC address yang sudah dideteksinya, kita coba kirimkan paket 2 kali ya di sini. Ini kita coba kirim paket dari server 1 ke klien, successful, lalu kirim lagi 2 kali agar kedetek ya teman-teman. Itu kita cek lagi di switchnya, ketik N, setelah itu ketik confess, setelah itu ketik do show port security interface FA0/3. Nah, di sini sudah masuk untuk sticky total dan maksimal MAC address-nya 1. Dan MAC address yang sudah dideteksi, kita langsung saja coba pengujiannya. Cabut
Nah, itu disitu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Last search pilihannya MAC address-nya juga sudah ada di sini. Kita coba pengujian, cabut kabel FA0/3, pindahkan ke hacker. Lalu setelah itu kita masukkan pada path Ethernet 0, klik pass forward. Setelah itu kita coba kirim dari hacker ke server 2, setelah itu kita kirim lagi dari hacker ke server 3, violet. Tapi portnya masih nyala ya, kita coba hubungkan kembali ke server 1, kita hijaukan, lalu kita coba kirim paket dari server ke klien. Sukses ya teman-teman, kita kirim paket dari server 1 ke server 2, lalu sukses juga. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, sudah sukses semua. Ini kita ke switch, kita lihat di sini do show interface, do show port security interface FA0/3. Nah, di sini security violation-nya masih tetap 0 ya teman-teman. Itu ya untuk yang violation protect-nya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi violation restrict-nya. Di sini kita akan tambahkan satu server, lalu hubungkan ke switch. Di sini kita ganti namanya dulu ya teman-teman, jadi server 4. Hubungkan ke switch, di sini masuk pada port FA0/5. Kita konfigurasi IP address pada servernya. Kita masuk, kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Di situ masukin IP-nya 192.168.50.6. Enter, lalu di situ langsung ada subnet mask-nya. Setelah itu kita ke switch. Di sini kita ketik N, ketik conft, setelah itu kita ketik interface FA0/5. Setelah itu kalian ketik switch port mode akses. Lalu ketik lagi switch port security. Setelah itu ketik lagi switch port security MAC address sticky. Lalu ketik lagi switch port security maksimum 1. Setelah itu kita ketik lagi di bawahnya switch port security violation restrict. Setelah itu kita coba lihat do show port security interface FA0/5. Dan bisa dilihat sendiri di sini belum didetect ya teman-teman. Kita coba mengirimkan paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini sukses ya teman-teman, kirimkan paketnya 2 kali juga agar ke-detect. Setelah itu kita ketik do show port interface FA0/5. Dan bisa dilihat sendiri ya di sini total MAC address-nya 1, terus dan MAC address-nya di sini sudah kedeteksi teman-teman, dan juga violation modenya udah restrict ya di sini.
kita coba kabel yang FA0/5. Kita dicoba di sini kabel yang FA0/5 itu dicabut dan dicolokkan ke hacker, setelah itu ke flash Ethernet 0, lalu klik forward, lalu coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Bisa dilihat sendiri di situ file ya teman-teman. Lalu dari hacker ke server 1, file juga ya teman-teman. Kita coba lagi dari hacker ke server 2, ke server 3, file juga ya teman-teman. Setelah itu kita di sini di switchnya ketik do show port security interface FA0/5. Nah, di situ bisa dilihat sendiri ya teman-teman, security violation count-nya ada 4, artinya ada 4 paket yang diblokir atau 4 paket dari MAC address lain. Di sini yang sudah didaftarkan ada 4 MAC address yang sudah didaftarkan itu diblokir, yang itu yang untuk violation restrict-nya ya teman-teman. Di sini kita kembalikan lagi kabelnya ke server 4, lalu kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Nah, bisa dilihat sendiri sukses ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasi violation restrict-nya. Nah, jadi itu tadi kita sudah belajar tentang port security. Semoga kalian paham ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.